Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jihan Nabila dengan NIM 2301025159. Nah, di sini aku mau ngebahas pertama-tama dulu aku di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pedagogik Transformatif. Nah, aku di sini ingin ngebahas tentang perkembangan emosi sosial dan spiritual. Di sini aku ingin ngebahas tentang perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Nah, pertama-tama kita ngebahas perkembangan emosi dulu ya, guys. Nah, pertama aku nulis di mind mapping aku itu ada definisi perkembangan emosi. Nah, apa sih itu definisi perkembangan emosi? Perkembangan emosi adalah kemampuan untuk seseorang yang mengenali atau memahami dan mengendalikan emosinya dengan baik. Nah, kemampuan ini juga memainkan peran penting dalam hubungan sosial dan kesehatan mental seseorang. Nah, yang kedua itu aku nulis tahapan perkembangan emosi. Nah, yang pertama itu ada pada bayi. Pada bayi, tahap ini emosi dapat diekspresikan melalui tangisan atau senyuman atau gerakan tubuh. Nah, biasanya bayi itu menggunakan tangisannya sebagai cara utama untuk mengkomunikasikan kebutuhan atau ketidaknyamanan si bayi. Nah, yang kedua itu ada anak-anak. Nah, di sini anak-anak udah mulai memahami nih atau mengenal berbagai emosi dan mengembangkan rasa empatinya. Mereka juga belajar memahami emosi orang lain dan menyesuaikan perilaku berdasarkan situasi sosial. Nah, yang ketiga itu ada remaja. Pada masa ini remaja tuh seringkali mengalami perubahan mood, kayak seperti misalnya hormon itu kan cepet banget ya, moodnya tuh naik turun. Nah, mereka juga mulai membentuk identitas emosional dan belajar menghadapi tekanan sosial. Nah, yang keempat atau terakhir itu ada tahapan dewasa. Nah, dewasa itu seperti kematangan emosionalnya dicapai ketika seseorang itu mampu mengelola emosinya dengan bijak dan menjaga hubungan interpersonalnya yang baik atau sehat. Nah, yang ketiga itu ada faktor penting dalam perkembangan emosi. Nah, yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Kehangatan, dukungan, dan pola asuh dari keluarga itu sangat berpengaruh ya guys, bagi perkembangan emosi seseorang atau individu. Nah, yang kedua itu ada pengendalian diri. Kemampuan atau untuk mengontrol emosi dapat merespon situasi secara rasional. Nah, ini adalah kunci untuk mencapai kematangan emosional. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan sosial. Aku pertama juga cantumin definisi perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses perubahan atau peningkatan dalam cara seseorang merasakan, memahami, dan mengelola perasaan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang kedua itu aku cantumin juga aspek utama perkembangan sosial. Yang pertama itu ada pengenalan diri. Pengenalan diri atau kemampuan untuk menyadari dan memahami perasaan pribadi seperti mengenali apa yang membuatnya senang, sedih, marah, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada regulasi emosi. Keterampilan untuk mengatur atau mengendalikan emosi, misalnya saat menghadapi rasa marah atau cemas sehingga tidak reaktif secara berlebihan atau impulsif. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada remaja.
Masa remaja ditandai dengan emosi yang lebih intens. Pada tahap ini, mereka tuh juga belajar mengekspresikan perasaannya dengan cara yang lebih dewasa, meskipun masih sering menghadapi tantangan dalam emosinya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada dewasa. Pada tahap dewasa ini, seseorang juga umumnya pengendalian emosinya lebih baik daripada remaja dan anak-anak. Nah, yang dewasa itu juga mencapai stabilitas emosionalnya yang memungkinkan hubungan sosialnya lebih harmonis. Nah, yang ketiga itu juga ada perkembangan spiritual. Nah, yang pertama itu juga aku ada definisinya di mind mapping. Yang pertama definisinya itu, definisi spiritual adalah proses pencarian makna hidup atau dengan menghubungkan dengan Tuhan untuk mencapai pembentukan nilai-nilai kehidupan. Ini juga melibatkan refleksi mendalam tentang tujuan hidup dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Yang kedua itu ada aspek utama perkembangan spiritual dan keyakinan. Proses pembentukan pandangan hidup dan keyakinan agama atau filosofi yang menjadi pedoman dalam bertindak. Nah, yang kedua itu ada kesadaran diri. Kesadaran diri atau upaya untuk memahami tujuan hidup, melakukan refleksi, dan membangun hubungan yang lebih bermakna dengan diri sendiri atau di sekitar kita. Nah, yang ketiga itu ada kehidupan beragama. Nah, aktivitas spiritual seperti ibadah, meditasi, atau praktik lainnya itu dapat membantu atau mencapai kedamaian batin dan keseimbangan hidup. Nah, yang ketiga itu ada tahap perkembangan spiritual. Nah, sama seperti sebelumnya, kita juga ada 3, yaitu yang pertama ada anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, pada tahap ini tuh anak-anak menerima nilai-nilai dan ajaran agama dari keluarga atau lingkungan tanpa banyak refleksi. Nah, yang kedua itu ada remaja, eksplorasi spiritual. Mereka mulai mempertanyakan keyakinan yang sudah ada dan mencari jawaban dan memahami makna yang lebih dalam. Nah, yang ketiga itu ada dewasa. Pada tahap dewasa, seseorang itu biasanya mencapai peneguhan atau keyakinan dari nilai-nilai yang kokoh. Nah, biasanya tuh dewasa itu dia fokus dalam pencarian makna hidup yang lebih bermakna atau mendalam. Nah, selanjutnya itu kita akan ngebahas karakteristik generasi Z dan Alpha dalam implementasikan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu kita akan ngebahas karakteristik generasi Z dulu ya guys. Nah, karakteristik generasi Z itu lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Nah, yang pertama itu ada teknologi digital. Nah, generasi Z atau Gen Z itu tumbuh di era teknologi yang terus berkembang. Nah, itu mereka itu sangat akrab dengan internet atau media sosial dan berbagai perangkat digital lainnya. Nah, itu tuh menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada multitasking. Nah, generasi ini tuh dikenal sebagai mampu melakukan banyak hal sekaligus. Nah, mulai dari belajar sambil mendengarkan musik hingga scrolling media sosial sambil menyelesaikan tugas. Kadang kita kan nge-scroll Instagram sambil ngerjain tugas, sambil ngerjain PPT gitu. Yang ketiga itu ada mandiri dan praktis. Nah, generasi Z itu cenderung lebih mandiri. Terus mereka tuh juga mencari solusi dengan cepat, kayak efisien dan baik dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu juga mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang keempat itu ada berorientasi visual. Nah, biasanya tuh konten visual seperti video atau gambar itu lebih menarik bagi generasi Z dibandingkan paket teks panjang. Nah, cara ini tuh juga dianggap lebih efektif untuk menyampaikan informasi kepada Gen Z.
Nah, yang kedua itu ada karakteristik generasi apa yang lahir dari tahun 2013 sampai sekarang. Pertama itu ada teknologi imersif. Generasi alpha itu tumbuh di tengah kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan AI atau artificial intelligence. Nah, atau realistis augmented atau ER atau virtual reality atau VR. Nah, itu juga sebagai gadget canggih di kehidupan sekarang-sekarang ini. Nah, teknologi juga tuh sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak usia dini. Nah, yang kedua itu ada pendidikan interaktif. Belajar bagi generasi alpha tidak lagi hanya melalui buku. Mereka tuh juga lebih menyukai metode interaktif seperti aplikasi edukasi, video pembelajaran, dan game yang dirancang untuk mendukung perkembangan mereka. Nah, yang ketiga itu ada kreatif tinggi. Nah, biasanya itu anak-anak generasi alpha itu dikenal memiliki kemampuan yang berkreasinya luar biasa. Nah, yang keempat itu ada keterhubungan secara global atau globalisasi. Nah, biasanya tuh generasi alpha tuh berpikir atau berinteraksi melalui perbedaan budaya, seperti kayak misalnya dari belahan dunia melalui platform digital. Selanjutnya itu ada implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis teknologi. Nah, proses pembelajaran kini bermanfaatkan di perangkat digital atau aplikasi untuk meningkatkan efektivitas. Nah, yang kedua itu ada metode pembelajaran interaktif. Gamifikasi atau video pembelajaran itu bisa kita gunakan sebagai implementasi dalam pembelajaran. Yang ketiga itu ada pendekatan personalisasi. Nah, metode ini tuh juga belajar disesuaikan dengan kebutuhan atau kecepatan yang masing-masing seperti individu. Nah, yang keempat itu ada peningkatan keterampilan atau kreatif dan kolaborasi. Nah, melalui project atau platform digital, pembelajaran juga mendorong kreatifan siswa atau peserta didik serta kerjasama antar siswa. Nah, yang terakhir itu kita ada judulnya itu ada teori belajar humanistik, konstruktivistik, dan sosial. Yang pertama itu ada definisinya. Definisi pendekatan humanistik adalah metode pembelajaran yang menekankan aktualisasi diri dan pemenuhan kebutuhan individu. Nah, fokusnya itu adalah membantu siswa untuk mencapai potensi maksimalnya mereka. Nah, yang kedua itu ada tokoh utama. Tokoh utama ini itu diperkenalkan oleh dua tokoh penting. Yang pertama itu ada Abraham Maslow dengan teori kebutuhan dasar dan Carl Rogers yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, yang ketiga itu ada ciri-ciri pendekatan humanistik. Nah, yang pertama itu ada fokus pada pengalaman siswa. Pembelajaran ini memperhatikan siswa dalam perasaannya, pengalamannya, dan kebutuhan setiap siswanya. Nah, yang kedua itu ada guru sebagai fasilitator. Guru juga tidak hanya mengajar, tetapi juga dia mendukung perkembangan pribadi siswa. Nah, yang ketiga itu ada pembelajaran berpusat pada siswa. Proses belajar dirancang berdasarkan minat dan potensi siswa. Nah, yang keempat itu ada implementasi dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada mendorong siswa untuk mandiri dan mengambil inisiatif dalam belajar. Nah, yang kedua itu ada menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kenyamanan emosional. Nah, yang kedua itu ada menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kenyamanan emosional. Nah, yang ketiga itu ada menghargai perbedaan individu serta kebutuhan unik dan setiap siswa. Kedua itu ada teori belajar pendekatan konstruktivistik.
Nah, yang pertama itu juga ada definisinya. Definisi menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui interaktif dengan lingkungan atau pengalaman mereka sendiri. Nah, juga siswa tuh tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dia menciptakan pemahaman mereka sendiri. Nah, yang kedua itu juga ada tokoh utamanya. Tokoh utama pendekatan ini dikembangkan oleh dua tokoh besar. Yang pertama itu ada Jean Piaget, yaitu mengkaji perkembangan kognitif, dan Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Tiga itu ada ciri-ciri pendekatan konstruktivistik. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Nah, siswa tuh belajar dengan menyelesaikan masalah nyata dan terlibat dalam proyek-proyek yang memicu kreativitas. Nah, yang kedua itu ada interaksi sosial dan kolaborasi. Nah, pembelajaran ini tuh juga mendorong siswa untuk bekerja sama dan berdiskusi. Nah, yang ketiga itu guru sebagai fasilitator. Nah, guru juga berperan sebagai pembimbing atau fasilitator untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu ada implikasi dalam pembelajaran. Siswa berpikir kritis dan analitis, menyelidik atau memahami konsep dengan mendalam. Juga dia menekankan pentingnya konteks relevansi materi pembelajarannya. Nah, yang terakhir itu ada pendekatan sosial. Nah, yang pertama itu juga ada definisinya. Pendekatan sosial itu menekankan pentingnya observasi, imitasi, dan modeling dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada ciri-ciri pendekatan sosial. Nah, yang pertama itu ada melalui observasi dan imitasi. Siswa juga belajar dengan mengamati perilaku model seperti guru atau teman. Nah, yang kedua itu ada interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini kolaborasi atau komunikasi antar siswa sangat penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Nah, yang terakhir itu ada implikasi dalam pembelajaran. Gunakan role model dan contoh perilaku positif untuk memberikan teladan pada siswa. Menerapkan teknik penguatan positif dan mendorong kolaborasi dan interaktif antar siswa. Nah, cukup sekian penjelasan aku dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.